Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Gesa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman maupun nikmat Islam yang alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dan juga bertolabul ilmi. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Baik, selamat malam. Selamat datang kembali. Selamat bergabung Bapak Ibu seluruh peserta untuk kelas akbar, kelas tahsin akbar di malam hari ini, bertepatan di hari Rabu tanggal 10 Juli 2024. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada, seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu tak terasa telah bertemu kembali di hari Rabu malam hari ini. Dan insya Allah seperti agenda-agenda sebelumnya, setiap Rabu malam kami dari tim Sobat Ngaji Official insya Allah akan memberikan materi ataupun akan bertolak ilmi berkenaan dengan bedah tajwid juz ke-30. Mungkin ada yang masih ingat Bapak Ibu, pekan lalu sudah membahas surah apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat mungkin pekan lalu yang bergabung di Rabu malam? Kayaknya Humazah bukannya Ustaz? Al-Humazah ya benar. Baik, ada yang ingat sampai ayat berapa pekan lalu di sharingnya ataupun dipaparkan materinya ataupun di bedah tajwidnya? Ada yang masih ingat? Ayat 4, Ustaz. Ayat keempat. Insya Allah benar ya. Baik, nanti selanjutnya insya Allah malam hari ini akan dilanjutkan Bapak Ibu untuk bedah tajwidnya untuk surah Al-Muazzah dari ayat kelima sampai selesai. Mangga Bapak Ibu semua dipersiapkan alat tulisnya, kemudian mushafnya juga, dan mari kita luruskan niatnya kita bertaqabul ilmi insya Allah untuk mendapatkan ridho dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sepertinya Ustaz Salman pun sudah siap dan marilah kita mulai saja kelas pada malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Gesa mau sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk, Ustaz? Alhamdulillah ala kulli hal wa kaifa haluk. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Sudah siap Ustaz Salman malam hari ini untuk melanjutkan Insyaallah. materi pekan lalu ya? Insyaallah, insyaallah. Baik, kalau begitu tanpa menunggu lama lagi untuk waktu dan tempat, Gesa persilahkan. Syukran Kang Gesa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam apa ini? Malam Kamis. Ya, malam Kamis, Kamis. Ustaz. Malam Kamis, kemudian di awal-awal tahun. Betul nggak di awal tahun? Betul. Betul. Awal tahun apa? Hijriah. Awal tahun Hijriyah. Hijriah. Berarti tanggal berapa sekarang? Berapa Hijriyah nih? Tanggal 3. Tanggal 3 Muharram. Hijriyah. Tanggal 3 Hijriyah. Jadi masih lama nggak Ramadan nih? Masih lama ya.
Nah, tapi sudah suasananya itu sudah kerasa ya, bau-bau Ramadannya itu sudah kerasa karena para ulama kita, orang-orang solih yang terdahulu ketika sebentar lagi hampir menuju Ramadan, bahkan 6 bulan dikatakan menuju Ramadan, maka mereka sudah merasakan suasana Ramadan ya, ibadahnya ditingkatkan, ngajinya ditingkatkan ya, seperti itu. Makanya salah satu usaha kita daripada mewujudkan salah satu ayat Al-Qur'an, apa yang sering saya katakan, Rabbi zidni ilma ya. Wa qur rabbi zidni ilma ya. Katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Apakah cukup hanya dengan doa? Cukup nggak dengan doa saja? Tidak cukup ya. Kalau kita berdoa kemudian tanpa ikhtiar, itu namanya apa? Sombong. Itu sama aja bohong ya. Bohong. Kalau kita ikhtiar tanpa berdoa namanya sombong ya, sombong karena kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur di awal-awal tahun, kita banyak melakukan amal salih. Salah satunya adalah membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Karena salah seorang kenal sama Imam Asim? Nggak kenal. Nggak kenal. Ada yang pernah mendengar yang namanya Imam Hafs? Ya, dengar. Belum tahu. Ya, coba yang pernah dengar saja. Imam Hafs itu siapa? Muridnya Imam Asim. Imam Kiroah. Nah, Imam Imam Qiraah yang meriwayatkan bacaan para imam qiraat. Ya. Nah, Imam Hafs itu adalah anak angkat daripada Imam Asim. Ya. Sekaligus murid daripada Imam Asim. Imam Asim punya guru, nama beliau adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, nanti kalau teman-teman buka Al-Qur'an Mushaf Madinah ya, yang biasanya itu wakaf yang biasanya itu diwakafin di Madinah atau di Mekkah ya, yang covernya warna hijau. Nah, di sana ada sanadnya ya. Jadi dari Imam Asim nanti ketemu puncak gurunya yaitu Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Imam ya atau guru daripada Imam Asim ini ya mengatakan bahwa hadis yang bunyinya khairukum man ta'allamal Qur'an, nah itulah yang membuat beliau itu fokus ya, jadi tujuan ya beliau semangat belajar qiraat, mempelajari Al-Qur'an ya, menambah banyak ilmu tentang Al-Qur'an, tentang bacaan Al-Qur'an khususnya ya. Kata beliau apa? Karena sebab satu hadis tadi. Ya, apa hadisnya? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Nah, hadis ini beliau dengar dari siapa? Beliau langsung dengar daripada sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman bin Affan ya belajar Al-Qur'an kepada siapa? Kepada sahabat yang telah Rasulullah SAW berikan ilmu Al-Qur'an. Salah satunya adalah Ibnu Mas'ud. Ya, ada 5. Ya, ada 5 di sana. Salah satunya adalah Ibnu Mas'ud. Maka mereka belajar dari siapa? Belajar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan hadis tadi pun ya sanadnya itu tersambung kepada sahabat Utsman bin Affan. Nah, jadi motivasi kita tidak ada lain ya, karena cukup dengan satu hadis ini insyaallah sudah menguatkan hati kita untuk apa? Untuk belajar Al-Qur'an. Ya. Kalau kita bangga menjadi orang terbaik sekampung misalnya ya, nah, sekampung atau apa ya maksudnya? Setempat kerja misalnya ya. Misalkan oh ini karyawan terbaik, ini anggota terbaik seperti itu ya. Kita bangga ya, bakal kita merasa wah, saya sudah hebat ini. Ya, seperti itu.
Tapi kata Rasulullah SAW apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kalian belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, nah, itu sudah termasuk ke dalam sebaik-baik orang. Seperti itu ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Makanya di sana apa kalimatnya? Khairukum, ya, khairukum, ya, dan sebaik-baik kalian. Maknanya apa? Bahwa di sana ada pengajar, di sana juga ada yang belajar. Seperti ya. Kita harus banyak-banyak bersyukur hari ini dan seterusnya, insyaallah kita bisa terus belajar Al-Qur'an insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya semuanya yang sudah hadir? Sudah hampir 100 orang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah hari ini Zoom-nya aman ya insyaallah. Soalnya di pertemuan sebelumnya itu sepertinya Zoom-nya terbatas 100. Nah, insyaallah hari ini insyaallah hari ini tidak ada halangan untuk masuk insyaallah. Nah, jadi yang mungkin di pertemuan sebelumnya tidak bisa bergabung ya, kami mohon maaf ya karena ada kesalahan sedikit di teknis Zoom-nya. Jadi menolak dia ya, menolak masuk gitu ya. Nah, tidak apa-apa. Mudah-mudahan biasanya ada rekamannya ya, insyaallah. Nah, boleh dilihat di YouTube. Jangan lupa subscribe, like, share. Nah, jangan komen. Hanya boleh komen kalau berfaedah seperti itu ya. Alhamdulillah. Sudah hampir 105 orang, insyaallah hari ini kita akan sama-sama ya kembali untuk belajar ya, kita mentadaburi tajwid gitu ya. Cocok nggak kalau kita mentadaburi, ada mentadaburi tafsir, mentadaburi kisah Al-Qur'an ya, mentadaburi tajwid. Jadi kita mempelajari tajwid di setiap surah. Nah, kita juga mulai dari surah-surah pendek. Seperti yang sudah disampaikan. Kenapa kita mulai dari surah yang pendek? Karena apa? Kita sering gunakan untuk sholat. Ya. Nah, Allahu Akbar, buru-buru. Tidak akan jauh suratnya itu ya. Tidak akan jauh. Banternya paling dari ad-duha ke bawah. Itu ya. Jadi yang sering itu pasti itu. Dan saya pun merasakan ketika kita buru-buru, maka yang selalu muncul dalam ingatan itu ya, ad-duha, kemudian al-ikhlas. Nah, itu ikhlas sekali ya kalau sudah baca al-ikhlas itu. Itu sudah sangat ikhlas sekali. Baik, coba teman-teman yang mic-nya masih di on kan, di mute dulu. Soalnya ada suara yang feedback seperti itu ya. Alhamdulillah. Nah, makanya kita dari tim Sobat Ngaji insyaallah merumuskan, ada baiknya kita mulai dari belakang dulu ya, dari surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas ya, lanjut lagi ke halaman berikutnya sampai sekarang insyaallah kita sudah belajar ke surah keberapa Al-Humazah? Ada yang megang Al-Qur'an? Al-Humazah surat keberapa? Sudah ada yang megang Al-Quran? 104. Berapa? 104 Ustaz. 104 ya. Nah, jadi sudah hampir 10 surah kita bahas. Hampir 10 surah kita sudah bahas. Nah, insyaallah hari ini kita meresum sedikit ya, mengulang sedikit tentang materi yang sudah kita sampaikan di pekan lalu. Di ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Di akhir ayat itu ada yang namanya ta' marbutah. Jika kita waqaf di ta' marbutah, maka hurufnya dibaca menjadi Ha. menjadi ha. Ya, menjadi huruf ha. Nah, salah satu dari keutamaan kenapa kita harus belajar tajwid ini, jangan sampai ketika kita membaca yang ada ta' marbutahnya kemudian kita waqaf di sana, wailul likulli humazatil lumazat. Nah, jangan sampai. Kenapa? Karena itu sudah ditetapkan oleh para imam-imam qiraat. Ya, makharijul huruf was sifati liyalfizu li afsahil lughati muharrir tajwid wal mawaqifi wa ma alladhi russima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha
wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Ya, selain kita fasih dalam mengucapkannya, liyalfizu bi afsahil lughati, maka kita juga bisa membedakan yang mana ini ta'nya yang ta'nits, yang mana yang ta' marbutah. Ya, wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Ya, mana yang ta'nits, mana yang ta' marbutah. Baik. Kemudian di ayat pertama dan ayat kedua, ketika kita bacanya kita wasol atau kita sambungkan bacaannya, Kenapa kamu mau maka tidur di sini? sana di sana ada hukum bacaan apa? Hukum bacaan apa? Maka di sana muncul Beko yang Ustaz. namanya nun dua. kecil. Oh, Ya. betul. Nun kecil. Karena dalam kaidah tajwid Oh ya. ya, itu tidak ada dan tidak boleh ya apabila bertemu antara dua sukun. Ya. Jadi dua sukun itu tidak boleh bertemu di dalam ilmu tajwid. Maka untuk menghindari pertemuan yang tidak diperkenankan itu ya, atau pertemuan dua sukun tadi, maka maka sehuruf hijaiyah gitu bahasanya ya, datang untuk memberi bantuan. Huruf apa? Huruf Nun kecil di bawah. Naam, hurufnya huruf nun. Ya. Kenapa di sana huruf nun? Nanti akan kita sudah saya sampaikan waktu itu ya. Kenapa huruf nun? Karena di sana ada pertemuan sebelumnya ada yang namanya tanwin. Tanwin itu adalah ketika ada harokat setelahnya nun. Contoh, an, in, un. Ya, misalkan ketika saya menulis seperti ini. Afwan. Nah, ini bacanya gimana? An. Ya. Nah, ketika saya menulis seperti ini, nah ini bacanya apa? An. Terus bedanya apa? Yang ini sama yang ini. Dalam tulisan A doang bedanya Ustadz. Nah, yang Bacaannya membuat sama. beda adalah di dalam tulisan. Ya, dalam tulisan atau yang disebut dengan rasamnya. Ya. Tetapi kalau kita bicara tentang tajwid, maka dia tidak ada bedanya. Karena kalau kita bicara tajwid berarti kita bicara tentang suara di sana. Ya. Nah, ini juga menjawab ada yang pernah bertanya seperti ini, Ustadz. Di Muqaddimah Jazariyah, kenapa yang pertama itu adalah kita belajar dulu makhraj. Kemudian sifatul huruf. Baru kemudian kita belajar tajwidul huruf. Karena babnya seperti itu. Muqaddimah, makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, yang keempat baru tajwidul huruf. Wal akhdhu tajwidu hatmun lazimu man lam yujawidil qur'ana athimu. Ya. Kenapa yang keempat? Nah, karena tajwid ya, itu betul-betul kita belajar tentang suara yang nanti ada kaitannya tentang kaidah-kaidah yang membuat suara itu berubah. Seperti itu. Ya. Contoh, kenapa kok bisa berubah? Seperti ini. Ketika saya tuliskan huruf lam, ini lam ya. Maaf kalau terlalu bagus. Ini lam. Kalau kita baca berarti dia dibaca la. Ya, la. Tapi ketika saya tulis seperti ini, maka ini bacanya gimana? Allah. Nah, itu yang namanya tajwid. Ya, kenapa bisa dibaca Allah? Ya, kenapa bisa dibaca Allah? Oke, Ustaz, karena di situ ada apa? Ada fathahnya sebelumnya, misalkan ada hamzah wasalnya. Baik, saya tambahkan di sini. Apakah kita membaca yang ini Allah? Tidak, tapi kita Allah. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan haq dan mustahaqul huruf. Ya, ada di mana kondisi huruf tersebut dia kadang tebal, tafkhim, kadang dia tipis. Nah, sama ketika nun kecil ini berfungsi di sana, maka ada perubahan suara.
yang awalnya dia dibaca alladzi jama'a malau wa addada, maka berubah menjadi nilladzi. Tidak lagi dibaca alladzi. Yang awalnya dibaca alladzi, karena ada nun kecil, maka suaranya berubah menjadi nilladzi. Ya. Karena ada beberapa riwayat, pernah saya nanya ya kepada guru kami, kenapa di sana itu harokat nun kecilnya kasroh? Ya, karena jawab beliau, yang paling ringan ketika diucapkan adalah kasroh. Wailul likulli humazatil lumazatinul ladzi. Sulit. Ya, terasa berat ketika diucapkan. Misalkan fathah. Wailul likulli humazatil lumazatinal ladzi. Gimana? Tidak bisa, karena ketika di sana ada fathah bertemu dengan fathah lagi di dalam kaidah bahasa Arab itu tidak boleh. Jadi kalau dia ada fathah lagi, ya, nah itu ada pembahasannya. Yang dhammah karena berat makanya tidak dijadikan harokat nun kecil. Yang fathah ada kaidah yang menyebabkan tidak boleh di sana diberi fathah. Nah, tinggal ada yang namanya kasroh. Ketika kasroh boleh secara kaidah bahasa Arab dan juga ringan ketika diucapkan. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi. Ya. Nah, maka dia diberikan harokat kasroh. Ya. Nah, namanya nun kecil ini apa? Ingat tidak? Nun wiqayah. Nun wasol. Nun wiqayah. Di pertemuan sebelumnya ada pertanyaan yang menjadi PR. Ya, anak sudah sharing, sudah tanya-tanya ya. Ustadz, nun wiqayah itu ada nama lain yang namanya nun imad. Kemudian kemarin saya bilang, bukan. Saya bilang ada namanya nun imad. Kemudian teman-teman menyebutkan saya bertemunya nun iwad atau nun yang menggantikan. Nah, ada beberapa versi ya. Nun imad saya juga temukan, nun iwad saya juga temukan. Nah, Allahu alam, nanti saya yang mana yang memang betul-betul pasti, karena itu hanya sebagai penyebutan saja seperti itu ya. Nah, buat kita cari aman, maka kita gunakan saja penyebutan nun kecil di sana adalah nun wiqayah. Kalau kita bicara tajwid, maka nun wiqayah di dalam bahasan tajwid adalah yang seperti ini. Kalau kita bicara tentang bahasa Arab, yang pernah saya sampaikan sebelumnya, nun wiqayah itu adalah nun yang menyelamatkan. Apa yang diselamatkan oleh nun wiqayah? Kalau di ilmu tajwid, nun wiqayah itu menyelamatkan dua sukun yang ingin bertemu. Karena dia tidak boleh, maka nun wiqayah ini menjadi jembatan. Kalau di kaidah bahasa Arab, ya, nun wiqayah ini menyelamatkan apa? Menyelamatkan yang namanya ya mutakallim. Ya mutakallim. Akroma, misalkan. Akroma mulia. Ya, ketika saya ingin bicara saya mulia, bahasa Arabnya saya adalah ya sukun. Ini sesungguhnya saya. Ya, ketika ingin diberikan ya sukun tadi untuk menjelaskan saya mulia, tidak bisa langsung ditulis akromai, tetapi ditambahlah oleh nun. Maka nun datang. Maka berubahlah di sana yang sebelumnya seharusnya diucapkan akromai, tetapi diucapkan akromani. Nah, ya, yang artinya adalah saya mulia, seperti itu ya. Nah, itulah nun wiqayah. Maka nanti teman-teman akan temukan banyak pengertian tentang nun wiqayah. Misalkan lagi search di Google misalkan, maka jika di sana membahas tentang fi'il, membahas tentang huruf, ya, maka di sana bahasanya adalah
bahasan kaidah dalam bahasa Arab. Tapi kalau misalkan di sana menyinggung tentang dua sukun yang tidak boleh bertemu, maka itu adalah itu yang dimaksud adalah pembahasan tajwid seperti itu. Ya. Nah, ini biasanya saja ya. Jadi ayat pertama sama ayat kedua apabila ingin diwasol maka dibacanya seperti itu. Tapi jarang ya. Saya juga jarang menemukan orang yang membaca surah Al-Humazah ini biasanya diwasol seperti itu. Karena dia memang kebetulan di akhir ayat. Jadi enaknya betul-betul diwakafkan ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ketika membaca Al-Qur'an adalah satu ayat waqaf, satu ayat waqaf ya, seperti itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, cari amannya sudah, waqaf saja. Tapi sebagai pengetahuan tidak apa-apa. Sesekali boleh. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Boleh kita ucapkan seperti itu. Allahu a'lam bis-shawab. Nah, itu untuk meresum sedikit ya. Nah, nanti teman-teman kan yang belum kemarin terbahas, jadi setidaknya sekarang sudah mendengar sedikit. Oh, ada namanya nun wiqayah. Nun kecil itu namanya nun wiqayah. Ya, jadi banyak nun wiqayah itu tidak hanya di Quran surah Al-Humazah saja. Ya, banyak di surah-surah lain. Misalkan di tadi maghrib. Misalkan di Quran surah Al-Ikhlas. Baik, di mute dulu ya. Misalkan ada di Quran surah Al-Ikhlas, kemudian di surah Al-Baqarah itu ada, kemudian di surah Al-Jumu'ah ya, aulah wanin faddu ya. Nah, di sana ada. Kemudian kalau kita bicara tentang kaidah bahasa Arabnya di Quran surah Al-Bayyinah, lam yakun alladzi. Seharusnya di sana adalah lam yakun alladzi. Nah, tetapi karena di sana muncul yang namanya nun wiqayah, maka diucapkan lam yakunil ladzi ya. Tadi yang kita sudah maksudkan seperti itu. Allahu a'lam bis-shawab. Jadi hari ini kita lanjut di ayat keberapa ini? Ayat kelima ya? Ya. Maaf Ustadz. Jadi untuk ayat kedua itu untuk memulai alazi atau nilazi Ustadz? Nilazi. Baik. Untuk memulai. Kalau untuk memulai, kalau kita waqaf di ayat pertama, kemudian kita betul-betul berhenti, kemudian ingin memulai awalnya dari ayat kedua, maka di sana berlaku hukum hamzah wasol. Ya, berlaku hukum hamzah wasol. Bukan lagi di sana disebutkan ya munculnya nun wiqayah, tidak lagi. Nun wiqayahnya hilang kalau kita waqaf. Jadi bukan nilazi ya. Ustaz ya. Betul, bukan nilladzi tapi alladzi. Ketika kita baca ayat pertama nih, ya, ayat pertama kita baca, nun wiqayah itu sudah mantau di ayat kedua. Ini orang ini nanti mau wasol atau mau waqaf ya. Nah, jadi kalau kita sudah berhenti, nun wiqayahnya langsung pergi. Seperti itu ya. Jazakallah Ustaz. Nah, kita baca dulu dari ayat pertama sampai ayat keempat, kemudian nanti kita lanjutkan ke ayat kelima ya. Jadi untuk bedah tajwidnya sekarang mulai dari ayat ke ayat kelima. Kita mulai dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan, boleh diikuti. A'udzu billahi Ta'awudz itu bunyinya gimana? Betul. A'udz itu bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau basmalah bunyinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah bunyinya gimana? Tasmiyah. Ada yang namanya basmalah, ada yang namanya tasmiyah. Baru dengar. Baru tahu Ustaz tasmiyah.
Belum tahu Ya, Pak nggak tahu. Ustaz. Tahu, Bismillah. nggak ngerti Ustaz. Ah, kalau basmalah, kalau misalkan mari kita mulai pelajaran dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Maka kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau misalkan mari kita mulai makan dengan sama-sama mengucapkan tasmiyah. Maka ucapkan Bismillah. Bismillah. Oh. Itu tasmiyah. Bismillah doang. Hanya Bismillah. Bismillah Itu doang ya. pengetahuan sedikit saja ya, informasi sedikit saja. Nanti takutnya ketika kita ditanya Baru tahu tasmiyah, Ustaz. silakan bacakan tasmiyah. Kita bingung ya. Ustaz, Tasmiyah. jadi artinya tasmiyah apa Ustaz? Nah, nanti di akhir kita bahas ya kalau masih ada waktu. Ya, kita Baik sekarang Ustaz. talaqi dulu ya. Sekarang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Nah, untuk menentukan ada yang namanya mad arid li sukun, ada yang namanya mad yang dibaca lebih daripada 2 harokat, itu yang disebut dengan mad. Nah, bingung ya? Bingung nggak? Jadi yang bacaan yang disebut lebih daripada 2 harokat itu namanya mad. Dan mad yang dibaca 6 harokat itu namanya mad. Made. Ya, nah, tidak apa-apa. Nah, yang saya ingin kasih tahu apa? Kita tentukan dari awal. Ketika kita membaca mad arid li sukunnya 4, maka usahakan ketika kita membaca yang lainnya juga ikutan 4. Ikutan Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin 4. Ya. Karena ketika diucapkan oleh Imam Jazari dalam baitnya gimana? Wa raddu kulli wahidin li aslihi wa lafzu fi nadhirihi kamitslihi. Maka ucapkanlah yang semisalnya. Jadi jangan berubah-berubah. Ya, yang bismillahnya Bismillahirrahmanirrahim. Panjang Ya. banget. Nanti ketika Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu ya. Karena dia sama-sama mad arid disukun. Informasi saja ya, informasi saja. Baik. Kita ayat ke jadinya ayat pertama ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Silakan. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, sekarang ayat kedua dulu. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Sekarang kita wasal ya, coba kita wasal. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Sekarang ayat ketiga. Yahsabu anna malahu akhladah. Baik, saya tanya sedikit ya. Anna malahu. Ini namanya apa? Hukumnya apa? Baca ismul fasil. Baik. Yang pertama ada yang jawab mad jaiz munfasil. Yang kedua ada yang jawab
mad silah tawilah. Kenapa tidak ada yang jawab mad tabi'i? Yaitu lebih dari dua harakat. Memang Lebih dari dua di atas. Lebih dari dua harakat. Tominya. Iya. Lebih dari Di 6 harakat. Oke, Lebih dari 2 baik. harakat. Ya, 6 harakat. Yang pertama ada yang menyebutkan mad munfasil. Yang kedua ada yang menyebutkan mad silah. Ya. Kalau kita bicara tentang hukum madnya itu sama. Ya. Sama antara mad silah tawilah dengan mad jaiz munfasil. Karena apa? Sama-sama bertemu dengan hamzah. Ya, dengan hamzah. Tetapi karena sekarang kita ingin membahas yang lebih detail pembahasannya, berarti kita ucapkan mad silah tawilah. Kenapa? Karena pada dasarnya mad silah itu adalah ketika ada hak dhamir di antara kedua huruf yang berharokat, maka dia dibaca dua harokat. Ya. Dibaca dua harokat saja. Ya. Tetapi apabila setelah huruf hak domirnya bertemu dengan hamzah, maka dia berubah. Tidak lagi dibaca dua harokat, tetapi dibaca lebih dari dua harokat. Ya, seperti itu. Contohnya yang gimana Ustadz? Yang dibaca dua harokat. Nah, nanti contohnya misalkan apabila kita membaca wasol dari ayat kedua sampai ayat 3. Malau wa'addadahu yahsabu an. Nah, itu yang dua harokat. Ada yang tawilah, ada yang qasirah. Tawilah artinya apa? Panjang. Artinya panjang. Ya, pernah saya sebutkan di dalam bait Imam Jazari itu menyebutkan apa? Halaini wabit tuli yumad. Ya. Nah, ada tingkatan mad itu yang paling tinggi adalah, bukan paling tinggi ya, yang paling panjang adalah tul namanya. Ya, nah ini disebut dengan tawilah. Oh, bahasa Arabnya adalah panjang. Ya. Jadi dia harus lebih daripada dua harakat. Kita lanjut ayat ke-4. Kalla layumbadanna fil hutamah. Sekali lagi. Kalla layumbadanna fil hutamah. Layum itu ada huruf mim kecil. Nih. Itu ada huruf mim kecil. Tandanya apa? Iqlab. Baik. Tandanya iqlab. Kenapa kita bisa bicara iqlab? Ketemu mim Karena nun bertemu bertemu dengan nun betul. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Ya. Misalkan setelahnya ada mim kecil tetapi ekornya ke samping. Gini, misalkan. Berhenti. Tanda berhenti. Ya. Kalau yang ekornya ke samping ya, berarti itu tandanya Berhenti. waqaf. Ya, tandanya waqaf. Kalau mim ekornya ke bawah, itu berarti menandakan bahwa di sana dibaca iqlab. Contoh misalkan, kalau saya ingin membaca Al-Qur'an dari surah An-Nasr ke surah Al-Lahab, ya. Misalkan innahu kana tawwaban bismillahirrahmanirrahim. Maka di ayat terakhir surah An-Nasr itu nanti ada mim kecil. Tapi mim kecilnya ekornya ke bawah.
Itu maknanya bukan harus wakof. Ya, tetapi untuk menandakan kalau antum ingin membacanya wasol, maka siap-siap membaca dengan iqlab. Iqlab artinya adalah Mengganti. mengganti. Huruf apa yang diganti? Nun sukun. Nun sukun diganti. Ya. Nah, kalau nun sukun diganti berarti bunyinya menjadi ya, betul. Bunyinya menjadi gitu ya. Kalla la yum gitu ya. La yum. Betul. Karena apa? Kenapa saya sampaikan? Karena nanti ada yang namanya ikhfa syafawi. Nah, suaranya hampir mirip. Ya, suaranya hampir mirip. Tarmihim bihijarah kalla la yumbadanna. Ya, dia model suaranya sama, tetapi secara hukum kaidahnya dia berbeda. Ya, berbeza. Sekali lagi kita bacakan. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Ya. Filhu, alif lam kemudian bertemu dengan huruf ha. Ada yang pernah dengar? Ini namanya apa hukumnya? Alif lam qamariyah. Betul. Ada yang jawab alif lam qamariyah, ada yang jawab izhar qamariyah. Coba bedanya apa antara alif lam qamariyah dengan izhar qamariyah? Alif lam Komari hukumnya. qamari itu sifatnya. Baik, ada yang menyebutkan izhar itu sifatnya. Kalau alif lam qamariyah itu namanya, gitu ya. Nah, alhamdulillah, berarti sudah paham. Berarti tidak ada banyak perbedaan di sana. Cara bacanya sama, cuman penyebutannya saja yang berbeda. Kalau ditanya ini kaidahnya apa, maka kita jawab kaidahnya alif lam qamariyah. Ya. Kalau kita ditanya gimana cara bacanya, maka cara membacanya adalah izhar qamariyah. Nah, ya izhar qamariyah. Yang mana yang dibaca izhar? Yang dibaca izhar adalah dibaca izhar. Ya. Dibaca izhar. Kalau dia tidak dibaca izhar nanti sudah berbeda kaidah. Ya, Allahu a'lam bissawab. Untuk ayat pertama sampai ayat keempat ada yang mau ditanyakan dulu, dipersilakan. Tidak ada? Ustadz, aku mau nanya. Ustadz, ya, boleh. Ini yang ayat 1 itu apa sih? Saya belum pernah dengar iltikus sakinain gitu. Apa bedanya iltikus sakinain dengan nun wikoyah, Ustadz? Naam. Apa tadi? Apa bedanya iltikus sakinain dengan nun wikoyah? Baik. Nah, itu nanti insya Allah di akhir kita singgung sedikit ya, karena dia sedikit panjang. Nah, kita ngobrolnya sedikit panjang. Ya, jadi boleh dicatat. Ya. Ya, baik. Yang lain dulu ada? Ada Ustadz, saya. Silakan. Pak Ustadz, untuk iklab itu berarti bibirnya rapat ya Pak Ustadz? Nah, kenapa di sana diberikan tanda mim? Karena mim itu ketika diucapkan apa? Berfungsi kedua bibir, ya. Lisyafatainil wawu baun mimu. Ya, kenapa di sana huruf fa tidak masuk Ustaz? Padahal huruf fa adalah bagian dari syafatain. Nah, huruf fa itu hanya menggunakan bibir bawah je, ya. Batonis syafa hanya menggunakan bibir bawah je, ya, bibir bawahnya saja. Dan di bagian apa? Di bagian baton. Baton itu apa? Perut. Karena kalau di hadisnya itu
batni ummi arba'ina yauman nutfa, ya, seorang nanti akan berada di dalam kandungan seorang ibunya arba'ina yauman nutfa, ya. Kata baton di sana adalah mengandung. Nah, kalau mengandung di mana? Di perut, ya, seperti itu. Maka bahasanya batonis syafah, di perut bibir. Ya. Kenapa dia mingkem? Nah, bahasanya mingkem, ya. Bahasanya mingkem. Karena di sana ada mimnya. Ya, maka diberikan isyarat dengan mim. La yumbadha. Tidak ada wajah lain. Ya, tidak ada wajah lain cara membaca iqlab. Semuanya sama. Yang ada dua wajah itu adalah ketika membaca ikhfa syafawi. Ya, ketika membaca ikhfa syafawi. Ada yang namanya itbaq, ada yang namanya nanti furjah. Ya. Nah, yang sekarang kita bahas iqlab, ya, ketika dia ditutup semua, layum, nah itu namanya itbaq. Nah, nanti ada yang furjah. Furjah itu apa? Nanti akan dibahas ketika ada apa? Ketika ada hukum ikhfa syafawi, ya. Jadi masih rahasia. Supaya penasaran gitu, ya. Insyaallah. Baik, yang lain? Ayo Ustaz. Ada? Boleh tanya Ustaz? Ya. Ya mohon maaf Ustaz, masalah furjah itu Ustaz boleh di kalimat layun baza itu Ustaz? Nah, untuk kalimat furjah, ketika saya pernah talaki kepada guru-guru kita, ya, tidak ada iqlab itu dua cara bacanya. Kalla la yunbadan, tidak ada. Ya? Iya. Tapi kalau iqlab dia fir, ya, betul-betul langsung ditutup. Kalla la yunbadan. Karena apa? Karena huruf nunnya diganti dengan huruf mim. Kalau huruf mimnya kalla la kurang sempurna. Mimnya tidak sempurna. Karena mim itu ketika diucapkan harus kedua lish syafatainil wawu. Kalla la yumbadanna fil hutama, ya. Kalau yang furjah itu adalah ketika mengucapkan ikhfa syafawi. Ada lagi? Sebelum kita lanjut. Pak Ustadz, Ya. maaf lagi. Kalau untuk huruf wawu kan makhraj dua bibir ya. Makhraj dua bibir. Itu kenapa nggak dimasukkan ke sifat kayak itlak gitu ya? Padahal di dua bibir biasanya kan mudah diucapkan gitu. Nah. Terus pertanyaannya? Ya, kenapa pengucapannya susah gitu? Ketika mengucapkan huruf waw. Iya, kenapa yang masuk itlak gitu? Huruf-huruf izlaq itu farra min lub. Farra min lub bil muzlaqah. Ada wawnya enggak? Farra min lub. Fa ra min lb. Ya, farra min lub. Min. Ya. Idlaq. Terus huruf waw, kenapa ketika kita ucapkan dia sulit? Sebenarnya tidak sulit. Cuman karena kita merubah kebiasaan, makanya dia sulit. Ya. Karena merubah kebiasaan memang sulit. Ketika biasanya kita mengucapkan wa, langsung wa gitu ya. Nah, tiba-tiba kita mengucapkan wa. Nah, kenapa? Karena ketika kita mengucapkan satu huruf itu kita harus mengeluarkan dulu jiwa huruf tersebut. Misal kita ingin mengucapkan huruf sin, maka muncul di sana dulu sifatnya apa? Sifatnya sofir, sa, ya, seperti itu. Ketika kita wa, maka
Sifatnya apa? Sifatnya adalah mengumpulkan kedua bibir, ya. Dhammun syafatain dhamma, ya, mengumpulkan kedua bibir. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah tidak susah. Kalau kita terus belajar di sobat ngaji, insyaallah nggak susah, ya. Bibir mencuncur. Insyaallah, ya. Karena memang semua huruf itu pasti sulit diucapkan, ya. Pasti diucapkannya sulit. Kenapa Ustadz kok bisa seperti itu? Kalau kita tidak pernah baca Quran. ya. Jadi kuncinya kita harus banyak-banyak baca Al-Quran. ya. Banyak-banyak baca Quran, bukan banyak-banyak baca komik. Ya. Banyak-banyak baca Quran, Ustaz, hurufnya kadang salah. Tidak apa-apa. Yang penting kita sudah baca Quran. Ya, jangan sampai berpikir nggak usah lah baca Quran daripada salah berdosa. Nah, itu tidak. Setiap Ya. hari baca. Insya Allah. Mudah-mudahan selalu diberi keistiqomahan. Lanjut ya. Sudah cukup ya? Ini takutnya tidak cukup untuk talakinya. Ayat kelima sekarang. Kita baca dulu. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa mad apa? Jaiz munfasil. Majaiz munfasil. Namanya, kalau saya bilang nama madnya apa, maka sebutkan nama madnya saja. Ya. Jadi kalau saya tanya, ini madnya mad apa? Mute dulu yang lagi praktek, di mute dulu ya, suaranya nanti putus-putus. Wa ma adraka ma, itu madnya mad munfasil. Boleh tidak usah menyebutkan mad jaiz? Boleh. Jaiz itu adalah hukum membacanya jaiz. Ya, nama madnya adalah mad munfasil. Wa jaizun idza ata munfasila aw arada as-sukunu waqafan musjala. Ya. Jadi ketika kita menyebutkan nama madnya maka sebutkan munfasil yang hukumnya adalah jaiz. Betul ya? Enggak. Adraka. Di sini ada dal berharakat sukun. Kolkola sugro. Betul. Wah, ini sudah pandai semua ya. Alhamdulillah, masyaallah. Wa ma adraka ma, ketika dal sukun menjadi sukun. Ketika dal sukun ini dulu ya. Masya Allah. Nah, gitu ya. Soalnya di sayanya suara teman-teman besar, jadi saling beradu suara ya, afwan. Dal ketika sukun di antara kalimat yang kita ucapkan maka dia hukumnya sughra. Ya. Ada 3 hukum qalqalah yang pernah saya sampaikan. Pertama sughra, kemudian yang kedua ada Kubro. Ada kubro. Kemudian yang ketiga ada yang namanya akbar. Ya, ada 3. Ada 3. Yang pertama sughra, yang kedua kubro, yang ketiga akbar. Ya. Kalau kubro itu adalah besar, kabir itu besar. Jamaknya daripada kabir apa? Akbar. Maka disebut dengan akbar. Jadi besar banget ya gitu. Maka pernah saya sampaikan azan itu ya, azan itu tidak ada kalimat kabir. Allahu kabir, Allahu kabir. Ya. Kalau kita artikan sama enggak? Sama. Allah besar gitu ya. Tapi menggunakan kalimat akbar. Maka kelas kita hari ini ada kelas akbar. Berarti maknanya apa? Kelas yang besar. Berarti bukan biasa, bukan kelas yang biasa. Berarti kelasnya betul-betul sangat besar. Ya. Sahabat ngaji official kelas akbar. Nah, itu luar biasa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, misalkan di sini ada ibu atau bapak yang memiliki anak namanya akbar, nah, itu berarti mudah-mudahan menjadi orang yang sangat besar. Ya, besar insyaallah. Ada yang namanya akmal. Nah, nanti ada namanya gunah
Guna akmal. Ya, seperti itu. Pernah. Allahu a'lam. Jadi ini adalah qalqalah sughra ya. Kita lanjut. Mal hutama. Ada hukum apa tuh? Alif lam Ada komariah. alif lam. Komariah. Alif lam bertemu dengan huruf ha. Qamariyah. Ya, qamariyah. Ya, huruf qamariyah. Huruf qamariyah apa saja? Ada 14. Ada berapa huruf qamariyah? 14. Apa saja? Hafal Ustaz. Sin, shin, shodo, todo, lam, nun. Abata, alif, bata, sa, im, 14. Terus? Ya. Bata, sa, im, ha, ko, dal, jal, sim, sot, tot, to, zo. Baik, cukup ya. Nah, kalau harus disebutkan gitu lama ya. Nah, secara simpel menjawabnya adalah huruf-huruf qamariyah adalah selain daripada huruf syamsiyah. Ya, selesai. Ya. Nah, berarti huruf-huruf qamariyah adalah selain daripada huruf-huruf syamsiyah. Nanti kebalikannya Betul ya. nggak? Betul ya? Nah, gitu ya. Jadi kalau ditanya apa saja huruf-huruf qamariyah? Huruf-huruf qamariyah adalah selain huruf-huruf syamsiyah. Syamsiyah. Nah, baru nanti kalau ditanya huruf-huruf syamsiyah apa saja, nah, baru boleh dijawab. Huruf-huruf syamsiyah adalah huruf-huruf semua yang berada di makhraj lisan kecuali qoka jaya. Ya, kecuali qoka jaya. Nah, utama adalah mad jadinya apa? Apa tadi? Izhar qamariyah. Izhar qamariyah. Kita lanjut ke ayat 6 sekarang. Narullahil muqadah. Nah, mad tabi'iyah, insyaallah sudah paham lah insyaallah. Allah. Nah, ini dibaca, jangan sampai dibaca tarqiq, ya, tapi dibacanya tafkhim. Tebal. Ya, dibaca tebal. Narullahil muqadah. Alif lam bertemu dengan mim. Alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah, bukan alif lam syamsiyah ya. Alif lam qamariyah. Di wawulahu ada alif lam syamsiyah ya Ustaz. Gimana? Iya. Di bacaan wawulahunya ada alif lam syamsiyah Ustaz. Tidak. Kalau Allah berarti khusus lafaz jalalah, yaitu pengkhususan untuk lafaz Allah. Untuk lafaz Allah. Kalau memang ingin ada syamsiyah di lafaz lam, itu alladzi. Alladzi itu adalah syamsiyah. Ketika ada hamzah wasal, kemudian setelahnya apa? Lam sukun. Ya, kemudian setelahnya ada alif lam, alif lam, lam sukun, kemudian lam lagi. Ya. Jadi muqadah. Itu namanya apa? Takmar. Sekarang pukul Baik, kita lanjut ke ayat 7. Sekarang pukul 20.59. Naam, sekarang pukul 20:59 ya. Berarti ngasih kode. Sekarang pukul 20:59. Sebentar lagi talaki gitu ya. Masya Allah. Ayat ke-7. Allati tattali'u 'alal afidah.
tattali'u alal Baik. afidah Allati. allati tattali'u Baik. afidah Cukup. alal afidah. Bentar ya. Di-mute dulu ya. Baik. Boleh kalau setelah latihan ya, setelah saya ucapkan kemudian teman mengikuti. Kalau mau mengulang lagi tapi suaranya di mute ya, supaya tidak masuk seperti itu. Nanti takutnya ketika saya bicara ke yang lain yang lagi mute terputus suaranya seperti itu. Allati. Nah, di sini ada huruf alif. Tetapi kita baca a. Kenapa? Hamzah wasal. Jawabannya adalah Hamzah Hamzah wasal. Hamzah wasol. Hamzah wasol, bagaimana bisa menentukan harokatnya? Ada yang pernah saya kasih tahu? Huruf yang ketiga. Alif lam itu huruf yang ketiga. Nah, berarti Ketiga baru selesai. berarti apa? Huruf ketiganya apa? Lam. Huruf ketiganya adalah huruf lam. Huruf pertamanya adalah hamzah wasol. Huruf keduanya adalah lam sukun. Huruf ketiganya adalah lam berharokat. Ya, adalah lam berharokat. Harokatnya apa? Harokatnya fathah. Ya, harokatnya fathah. Bukan fatah, tapi fathah. Kemudian tattali'u. Nah, di sini sedikit berat ketika mengucapkan. Kenapa? Karena di sini ya ada huruf tipis kemudian bertemu dengan huruf yang tebal. Biasanya huruf yang tipis ini dia kalah. Jadi ikut-ikutan tebal. Ya. Jadi ikut-ikutan tebal gitu ya. Contoh misalkan allati tal gitu ya. Nah, jadi huruf ta ketika berharokat fathah suaranya berubah kalau dia tebal. Yang awalnya menjadi ta karena dia tebal menjadi to. Nah, itu antara huruf ta atau huruf to. Nah, ini pentingnya kita belajar tebal tipis. Nanti tebal tipis itu adalah bab setelah tajwidil huruf. Jadi bab tajwidil huruf, kemudian bab tebal tipis di sana. Ya. Nah, tapi untuk teman-teman misalkan masih keberatan mengucapkannya, tidak apa-apa. Ya, semampunya saja. Tapi insya Allah nanti di lain kesempatan, di waktu kesempatan yang lain kita singgung sedikit yang namanya huruf-huruf tebal, huruf-huruf tipis. Seperti itu ya. Allati tatto. Ya. Tatto. Kemudian ada dua ain yang bertemu. Tattali'u jangan sampai salah satunya menjadi hamzah. Tattali'u alal. Biasanya karena berat mengucapkannya akhirnya terucapnya satunya ain, satunya lagi hamzah. Ya, tapi dua-duanya huruf ain ya, dua-duanya huruf ain. Al-afidah. Alif lam Qamariyah. Alif lam qamariyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf Lam. Huruf qamariyah dengan huruf hamzah. Huruf hamzah ya, bukan huruf lam. Berarti kalau huruf lam alal afidah berarti. Alal afidah. Seperti ya, afidah. Baik. Ayat 8 sekarang. Innaha alaihim muqsadah. Innaha alaihim muqsadah. Ya.
Apa itu hukumnya? Gunna Guna musaddadah. Ya, gunna musyaddada. Kenapa disebut gunna musyaddada? Ada tasydidnya. Nah, karena di sana ada tasydidnya. Gunna musyaddada. Alaihim. Di sana ada ya sukun sebelumnya fathah. Apa namanya? Lin. Betul. Ya, lin. Huruf lin apa saja? Ya, Yang fathah sama wawu sebelumnya Huruf lin adalah huruf waw dan huruf ya. Siapa yang bilang? Ibnu Jazari. Imam Betul, yang bilang Imam Ibnul Jazari. Gimana beliau bilangnya? Beliau bilangnya gini ya. Beliau ketika bersyair kemudian beliau mengatakan walinu waun wayaun sukina wan fataha qablahuma. Ya. Jadi beliau katakan dan lin apabila ada huruf waw dan ya berharakat sukun wan fataha dan fathah qablahuma dan fathah sebelumnya, maka di sana adalah lin. Ya, jadi bedakan antara lin dengan tasydid. Innaha alaihim itu tasydid atau lin? Lin. Nih, saya contohkan lagi. Sekali lagi saya bacakan ya. Innaha alaihim lin atau tasydid? Lin. Lin. Kalau yang tadi yang saya baca itu tasydid. Kenapa? Karena di sana tidak ada sifat linnya. Alai Penekanan. jadi seperti ada tasydidnya. Contoh misalkan. Di sini saya beri tasydid. Misalkan saya beri tasydid, maka kita bacanya gimana? Alai. Betul. Tapi kalau tasydidnya saya hilangkan, maka bacanya gimana? alaihim. Jadi kita ketika mengucapkannya natural saja, nyantai saja ya, nyantai saja. Lanjut. Baik, pertanyaannya sekarang. Ini nama hukumnya idgham mimi. Idgham mimi atau idgham mutamatsilain? Sama. Gomisli ya. Ya, idgham mithlain, idgham mutamatsilain itu sama. Misli sama Ustaz. Idgham Sama. misli. Lain. Yang mana yang betul? Idgham mimi atau idgham mithli mutamatsilain mithlain? Sama semua. Sama semua. Betul semua. sama. Baik. Nah, kalau secara pengertian mereka berdua beda. Tetapi satu kaidah. Gimana tuh Ustaz? Mutamatsilain adalah dua huruf yang makhraj dan sifatnya sama bertemu. Kalau idgham mimi adalah bertemunya huruf mim atau masuknya huruf mim ke dalam huruf mim. Betul nggak? Iya, Pengertiannya beda? Beda. Hampir sama. Cuman ketika kita prakteknya sama. Ya. Alaihim Tuh. Jangan dibuka ya, jangan alaihim. Muqadah. Ini huruf hamzah ya. Ini huruf hamzah.
Jangan sampai berubah menjadi huruf ain. Alaihim mu'sadah. Jangan sampai. Alaihim muqsadah. Baik, terakhir. Sebelum nanti kita talaki ya. Talaki. Dan tadi ada beberapa pertanyaan ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita coba bahas insyaallah ya. Kalau Ana bisa jawab, Ana jawab. Kalau tidak ya kita cari sama-sama nanti ya. Ayat ke-9 sekarang. Fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Betul. Fi ain ya, bukan huruf hamzah. Fi Nah, ada kasrahtain bertemu dengan huruf mim. Betul nggak? Apa hukumnya? Idgham bi gunah. Ada berapa huruf idgham bi gunah? Ada 4. Ada 4. Satu. Ya. Ya. Waw. Min. Nun. Ya. Yang paling kuat yang mana gunahnya? Yang paling kuat yang mim nun. Maksudnya dari idgham bi gunah yang paling kuat gunahnya yang mana? Kan ada waw, mim, nun dan nun. Ya. Dan nun. Yang kuat adalah betul. Yang paling kuat adalah mim dan nun, bukan jin dan jun ya, tapi mim dan nun gitu. Mim dan nun. Seperti itu. Itu yang paling kuat gunahnya. Ya. Karena apa? Karena makhrajnya di mana? Bibir. Betul, makhrajnya di bibir. Kemudian yang satu lagi di ujung lidah. Tetapi ada satu makhraj di mana? Di Al-Khayshum. al-khayshum atau di rongga hidung. Ya, maka semakin kuatlah huruf mim dan nun. Ya. Mumaddadah. Kemudian ada tasydid huruf dal seperti Allahu a'lam bis-shawab. Ya, baik. Itu yang bisa disampaikan untuk surah Al-Humazah. Insyaallah nanti kita talaki ya, insyaallah kita talaki dulu nanti. Ada beberapa orang yang diminta untuk talaki ya, satu surah ya. Kalau kemarin setengah, hari ini satu surah. Sebelum itu kita dengarkan dulu mungkin ada yang disampaikan oleh Kang Gesa barangkali. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan untuk bedah tajwid surah Al-Humazah. Jadi akhirnya diulang kembali Ustaz ya, dari ayat pertama. Karena pekan lalu, sekali lagi, punten mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu, ada sedikit kendala dari teknisnya, jadi belum bisa bergabung lebih dari 100 orang, akhirnya terbatas. Nah, insya Allah hari ini kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu semua, jika ingin ada yang bertanya, ya boleh bertanya terlebih dahulu. Jika tidak ada yang bertanya, nanti kita langsung masuk talaki. Gimana Ustaz, langsung talaki saja atau bagaimana? Boleh. Langsung talaki saja ya. Sebelum talaki mungkin ada yang mau bertanya dulu, dua Boleh. orang. Boleh. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Jika ada, boleh gunakan fitur raise hand-nya di akun Zoom-nya. Apakah ada? Baik. Ada Ibu Is, ada Ibu Is dan Ibu Nina. Ya, yang mau bertanya. Pertama mungkin boleh Ibu Is terlebih dahulu. Assalamualaikum. Selamat malam Ibu Is. Waalaikumsalam Kang Gesa. Mangga Ibu, silakan untuk pertanyaan Ibu. Ustadz, mohon maaf Ya. izin berkaitan dengan tadi yang cara pembacaan yang iklab Ustadz. Saya menemukannya ada dua Ustadz, secara purja dan secara itbaq. Yang pertama dengan menyisakan sedikit celah di antara dua bibir, yang kedua dengan merapatkan kedua bibir. Tapi yang untuk ikhfa safawi saya, kalau kata Ustadz tadi yang ikhfa safawi kan yang ada dua cara itu. Tapi kok saya di iklab tahunya dua cara gitu Ustadz. Ini yang mana Ustadz? Baik, itu sumbernya di
Di kitab Syarah Tuhfatul Atfal, Ustadz. Oh, nah. Ada iqlab yang dibaca dua cara. Iya. Ada yang kemudian ikhfa syafawi dibaca dua cara. Nah, sebenarnya memang dia dua-duanya ya ada dua cara. Baca ada furja, kemudian ada yang namanya itbaq. Ya, ada yang namanya itbaq. Nah, untuk yang iqlab ya karena sekarang kita sama-sama belajar dan yang Anda dapatkan adalah ketika kita membaca iqlab ada menutup rapat bibirnya. Nah, maka Anda sampaikan seperti itu. Nah, untuk yang ketika ada ikhfa syafawi, contohnya misalkan tarmihim bihijaratim. Nah, itu ada dua. Ya, ada dua. Ketika saya mempraktekannya, ada dua cara untuk membacanya. Seperti itu. Nah, kalau memang ada pendapat lain, misalkan iqlab ini boleh dibaca dengan furjah, ya itu mungkin ada di beberapa pendapat riwayah. Nah, karena sekarang adalah bagian daripada ana, nah seperti itu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan ketika iqlab sudah kita baca dengan cara itbaq, ya dengan cara menutup seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan bertemu dengan ikhfa syafawi, baru kita gunakan dua cara itu boleh. Ya, tetapi syaratnya apa? Syaratnya adalah kita harus talaqi. Ya, talaqi. Apakah furja kita sudah benar? Apakah surjah kita kurang tepat? Karena contoh seperti ini, ketika kita mengucapkan furja, itu hampir sama ketika kita mengucapkan ikhfa yang bertemu dengan huruf fa. Misal, anfa sama tarmihim bi, bentuknya sama. Coba silakan dirasakan. Tarmihim sama anfa sama. Nah, yang mana yang betul? Ikhfanya atau furjanya? Maka yang tadi saya sampaikan, untuk menghindari itu, maka lebih tepatnya adalah kita membacanya dengan apa? Dengan menggantikan huruf nun dengan huruf mim. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau memang ada di buku Syarah Tuhfatul Atfal, nanti coba saya cek lagi ya, insyaallah. Kalau tidak salah yang covernya yang warna hijau, Ustadz. Warna hijau sama putih, ya, warna hijau sama warna putih. Seperti itu. Nanti saya boleh dicek lagi. Tapi untuk menjaga-jaga yang tadi, ya. Nah, jadi kita tutup saja kalla la yumbadanna fil hutamah. Seperti itu ya. Tapi memang kalau Allahu a'lam. lebih mudah memang secara itbaq ya Ustadz ya. Dipakai memang selama ini secara itbaq aja yang merapatkan kedua bibir. Naam. Ya. Kalau furjah memang rada sulit Ustadz. Rada sulit. Jadi kita memang harus talaqi terlebih dahulu ya kepada guru-guru kita seperti itu ya. Nah, untuk sekarang Ana juga masih belum yakin dengan furja. Ana juga kalau mempraktekkan dengan itbaq ya, seperti itu. Allahu a'lam bis-shawab. Satu lagi ada sebelum kita talaqi? Baik, terima kasih. Tadi Bu Isi sudah terjawab Ibu ya untuk pertanyaan insya Allah. Sekarang lanjut pertanyaan berikutnya ada Ibu Nina dari Bandung. Assalamualaikum Ibu Nina. Waalaikumsalam. Silakan, Ustadz, Ibu. maaf ini saya mau tanya di luar surat Al-Humajah. Kalau misalkan ada bacaan ayat di akhir ayat itu ada tanda alis dan kasroh, itu dibacanya pendek atau panjang? Kalau mau di wakaf. Gimana? Ada tanda alis dan kasroh. Itu di akhir ayat. Apakah itu dibaca panjang atau pendek? Kalau mau Ada diwakaf. tanda alis kemudian kasroh. Ya. Kasroh berdiri. Contohnya di surat apa? Ada tanda alis kemudian setelahnya kasroh. Apakah dibaca panjang gitu maksudnya atau gimana? Halo? Ibu siapa tadi? Maaf. Ibu Nina.
Ya, Ya, dibaca pendek atau panjang gitu. Karena itu kan di akhir ayat. Tapi itu ada ya. tanda alis dan ada kasroh berdiri ya kalau nggak salah. A- Di Kasroh. surat 80 Kasroh Ustaz. sendiri kan ada Di surah apa? fathah, fathah, kasroh, fathah, Surah apa? Ya, Surat surah kasroh. apa? Abasa. Supaya Surat teman-teman Abasa. melihat gimana Abasa. bentuknya. Surat apa? Abasa. Surah Baik, Abasa. Abasa. Surat surah Abasa. ke-80. Abasa 80. Ayatnya 24. Surah Abasa. Coba ya, kita cari dulu ya. Sama Surah Ustaz. surah ke-80. Nah, ke-80. Ayat Ayat keberapa? 24. Ayat 24. Ayat 24. Ila to'amihi atau to'ami. Naam. Oh, Masya Allah. Itu bukan itu ya, itu berarti bukan setelahnya kasroh. Berarti ketika di huruf itu dia kasroh ya. Jadi Iya. kirain saya tadi gini. Saya pikir tadi gini. Ada huruf ya, kemudian ada misalkan ini huruf misalkan, kemudian ada bendera setelahnya kasroh gitu ya. Kirain saya Enggak, gitu. enggak. Di akhir ayat itunya Baik. kan pakai kasroh tapi di ada alis. Betul. Alis ada kasroh berdiri. Betul. Ya. Nah, kalau seperti ini gimana Ustadz kasusnya? Sekarang kita pilih dulu, kita mau bacanya waqaf atau kita bacanya wasol. Tadi pertanyaannya, kalau kita bacanya waqaf Ustadz, berarti kalau kita bacanya waqaf, haknya di sana menjadi sukun. Nah, karena akhir daripada ayat, kalau waqaf, maka sebelum huruf yang sebelum waqaf itu harus menjadi sukun. Harus menjadi sukun. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Sudah, tidak ada panjang, tidak ada ta'amih, tidak ada. Ya. Nah, terus apa fungsinya Ustadz? Apa fungsinya itu diberi tanda alis? Kalau kita bacanya wasol. Kalau kita bacanya wasol, maka dia berubah menjadi mad munfasil. Silat tawilah. Oh iya, mad sila tawilah atau mad jaiz munfasil. Ya, mad sila tawilah karena ada hak dhamir ta'ami ya, makanannya ya, nya masuknya berarti ke insan. Nah, itu ya. Ya, ta'amihi anna. Nah, baru dibaca panjang. Gitu ya. Afwan, tadi saya kurang nggak connect tadi ya. Baik. Cukup dulu ya. Nah, cukup. Ya, tadi ada yang nanya gini. Kalau tidak salah tadi. Apa bedanya nun wiqayah dengan apa tadi tuh? Iltiqa sakinah ya. Iltiqa sakinain. Ya, maksudnya itu sakinain, bukan sakinah, tapi sakinain. Kenapa ada nainnya? Karena kalau ada ya dan nun di akhir itu berarti tandanya dua. Iltiqa artinya adalah bertemu. Ya, misalkan kita ingin mengucapkan wa ilal liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa, misalkan seperti itu. Nah, ilqa di sana adalah jumpa, maksudnya bertemu. Sakinain artinya apa? Dua sukun. Nun wiqayah itu adalah fungsinya untuk menjaga iltiqa sakinain ini tadi. Ya. Kan nun wiqayah artinya nun yang menjaga. Menjaga dari apa? Menjaga dari bertemunya sakinain. Dua sukun seperti itu. Allahu a'lam bis-shawab. Ya, gitu. Baik, syukur Ustaz. Sepertinya untuk sesi tanya jawabnya dicukupkan. Ustaz Salman, kita coba manfaatkan sisa waktu sekitar 6 menitan lagi. Mangga, di sini ada Ibu Nur Sapitri ya. Insya Allah mau bertalaki untuk yang pertama. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Nur Sapitri. Waalaikumsalam. Nah, Ustaz mau bertalaki Ustaz. Mangga. Silakan. Dari basmalah ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Baik, Alladzi sebentar. Untuk ayat pertama itu ada yang namanya tasydid. Di pertemuan sebelumnya sepertinya Ibu Nur Sapitri sudah mentalakikan dari ayat 1 sampai ke 4 ya. Karena saya seperti tidak asing. Nah, sekarang silakan dari ayat 5 sampai ayat 9 saja. Oh, 6 Ustaz. Dari bismillah Ustaz. Tidak, langsung wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Coba. Narullahi muqadah. Narullahil. Narullahil muqadah. Bukan mu, tapi mat tabi'i saja. Muqadah. Narullahi muqadah. Ya. Alladzi tatalli'u 'alal afidah. Ya, lanjut dulu. Innaha 'alaihim muqsadah. Ya. Fi amadim mumaddadah. Fi amadim. Fi amadim mumaddadah. Baik. Ada beberapa catatan ya. Tadi ketika saya mendengar ada beberapa yang masih keliru ya. Pertama, kalau ada huruf yang bertasydid itu ditahan. Nah, kalau yang tidak ada tasydidnya jangan ditahan ya. Itu masih koreksi di pertemuan sebelumnya ya. Nah, silakan dipelajari. Mudah-mudahan Ibu Nur Sapitri bergabung di dalam kelas privat kita ya supaya bisa melatih gimana huruf yang tidak bertasydid dengan yang bertasydid insyaallah. Baik. Satu lagi kali Kang Gesa. Syukran, jazakallahu khair Ustaz. Afwan wa jazakillahu khairan katsiran. Mangga, terima kasih Ibu Nur Sapitri. Gesa mau kasih kesempatan untuk satu orang lagi. Ustadz ya, ada Ibu Ina Muntari. Mangga, Assalamualaikum, selamat malam Ibu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Dari pertama ya Ustaz. Dari awal. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumajah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi amadim mumaddadah. Baik, mumtaz, Masya Allah. Bagus ya, Alhamdulillah. Tapi ada beberapa huruf-huruf yang tertukar. Nah, itu nanti harus terus dipelajari ya. Apa huruf-hurufnya, bagaimana bunyinya, seperti itu ya. Kalau kita bahas di sini cukup panjang. Ya, mungkin sedikit ya, korupsi sedikit waktunya ya. Mungkin satu lagi mungkin Kang Gesa. Tapi saya minta dari yang ikhwan kalau ada. Enggak, boleh. Baik, syukran Ustaz. Satu nama terakhir di sini yang sesuai dengan urutan. Assalamualaikum, ada Bapak Mukhlis. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, silakan Pak Mukhlis. Biar ada yang ikhwannya ya. Baik. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu
akhlada. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ya, Ustaz. Masya Shadaqallahul Allah. azim. Alhamdulillah. Pak Mukhlis ya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ketika sholat, ketika menjadi imam, ya, ketika menjadi imam tahajud misalkan ya, boleh dipraktekkan khusus surah Al-Humazahnya, ya, itu sudah baik, insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk terus menuntut ilmu ya. Cukup, Kang Gesa ya, mungkin itu saja untuk pertemuan malam kali ini. Syukran, jazakumullah khairan katsiran, dan mohon maaf kalau yang belum dipanggil seperti itu terus nih Ustadz ya. Ya tidak apa-apa ya. Kenapa? Sengaja ya supaya teman-teman penasaran terus talaki. Sama ana juga ketika belajar ya, satu ustadz kemudian ada orang 10 ya. Satu orang itu misalkan setengah jam, jadi ana paling akhir. Ya paling akhir. Nah, sekali talaki paling 10 menit seperti itu. Tidak apa-apa, tapi kita mendapatkan insight-insight daripada teman-teman kita yang talaki. Oh, dia dikoreksi di sini. Jadi saya jangan sampai dikoreksi di sini seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jika ada salah kata saya mohon maaf ya, kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada kebenaran maka itu datangnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak memiliki saham di dalamnya. Ya, mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang Gesa. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Syukran katsiran untuk Ustaz Salman dan juga Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak untuk bedah tajwidnya. Alhamdulillah malam hari ini telah selesai untuk bedah tajwid untuk surah Al-Humazah. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz, pada akhirnya pun setiap hari memang kita semua harus membaca Al-Quran. Dan untuk bedah tajwid ini pun mungkin akan bisa jauh lebih bermanfaat jika kita mempraktikkan secara terus-menerus. Dan untuk Bapak Ibu semua, insya Allah nanti pun kami akan kirimkan untuk rekamannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pun nanti bisa sambil berlatih kembali sambil memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qurannya. Mungkin kalau bisa seperti itu. Baik, baik Bapak Ibu, mungkin untuk malam hari ini sepertinya dicukupkan untuk pertemuan di kelas Tahsin Akbar di tanggal 10 Juli 2024 ini ataupun bertepatan dengan tanggal 3 Muharram di 1446 Hijriah. Dan insya Allah pekan depan di tanggal 17 Juli kita akan bertemu kembali. Bapak Ibu jangan lupa set remindernya di handphonenya untuk bedah tajwid kembali untuk juz ke-30-nya. Namun jangan lupa juga untuk Bapak Ibu, mungkin tadi ada ketinggalan ataupun telat bergabung, nanti di hari Ahad pun, Ahad malam insya Allah kami pun ada kelas akbar dengan materi-materi yang tentunya menarik dengan asatidz lainnya. Dan satu lagi informasi terakhir Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin bertanya juga mengenai kelas privatnya, Bapak Ibu boleh diperkenankan langsung chat ataupun kontak ke Gesa ataupun ke Teh Syifa yang ada sebagai admin di grup Sobat Ngaji. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan ataupun ditanyakan terlebih dahulu mengenai program dari Sobat Ngajinya Bapak Ibu? Jika tidak ada, cukup Ustaz. Sepertinya cukup. Baik, Bapak Ibu terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin jika untuk malam hari ini lagi-lagi tidak semuanya dapat diberi kesempatan untuk bertalaki ataupun bertanya. Insya Allah di pekan depan di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Mangga nanti dipersiapkan saja Bapak Ibu. Dan mungkin kurang lagi mohon maaf. Mari kita akhiri dan juga kita tutup dengan ucapan hamdalah.
Istighfar sebaik 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu semua untuk waktu dan kesempatannya. Kurang lagi mohon maaf. Saya akhiri dari tim Sobat Ngaji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Agesa. Dengan senang hati Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk Ustaz Salman dan juga Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan mohon izin untuk kami akhiri Bapak Ibu ya. Sehat-sehat semuanya. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustaz. Mohon izin untuk kami akhiri Bapak Ibu ya.